Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Miftah Jana dari kelas 11 TJT 2. Pada bab 11 ini kita akan bahas tentang Ether Channel Cisco CCNA part 2. Nah, di sini kita akan menambahkan dua buah switch. Nah, lalu kita bisa hubungan dengan kabel automatic. Nah, di sini kita akan menggunakan 4 port Ethernet. Nah, jika kalian melihat dua port paling atas ini dia menyala sedangkan 3 port di bawah. Itu diperkirakan kenapa? Nah, karena STP atau Spanning Tree Protocol hanya mengizinkan satu jalur aktif untuk mencegah looping. Nah, selanjutnya yaitu permasalahan bandwidth. Nah, misalkan di sini setiap port itu 100 MB. Nah, tapi karena hanya satu yang aktif, maka bandwidth antar switch hanya 100 MB. Nah, padahal misalnya itu kita butuh 400 MB antar switch. Kalau kita pakai 4 kabel tapi hanya satu yang aktif, jelas ini tidak maksimal ya teman-teman. Nah, lalu solusinya itu kita bisa pakai Ether Channel. Nah, supaya semua port bisa aktif secara bersamaan, tidak diblokir STP dan bandwidthnya itu bertambah. Nah, kita butuh teknologi yang namanya Ether Channel. Nah, konsep Ether Channel adalah penggabungan beberapa port fisik menjadi satu port logika. Nah, jadi secara fisik itu ada 4 kabel, namun secara logika dianggap satu kabel saja. Nah, akibatnya keempat port aktif bersamaan dan bandwidthnya itu 4 kali 100 yaitu 400 MB. Nah, lalu jenis-jenis protokol Ether Channel. Dalam Cisco Ether Channel itu punya beberapa metode. Nah, di sini kita bisa buat metode dulu. Yang pertama yaitu ada LACP. Pokoknya standar. Kemudian ada DAGP. Nah, dia itu khusus Cisco. Kemudian ada layer 3. Jadi LACP dia itu open standar, yaitu bisa antar vendor berbeda. Sedangkan yang PAGP itu protokol khusus Cisco. Nah, di sini kita akan praktik konfigurasinya. Nah, di sini kita akan coba Ether Channel LACP terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa masuk ke option. Quick preference. Nah, di sini kita bisa checklist always. Nah, selanjutnya untuk step yang pertama kita akan konfigurasi terang antar switch. Nah, di sini kita bisa masuk ke switch yang pertama. Oke, coba. Di sini kita bisa enable. Config. Nah, karena dia ada 4 interface, di sini kita memakai yang rank. Lalu kita bisa ketikkan switch port mode terang. Nah, kita juga lakukan di switch yang kedua. Nah, jadi seperti ini. Nah, sekarang antar switch itu sudah dalam mode terang. Nah, selanjutnya step yang kedua kita akan buat channel grup LACP. Sekarang kita akan buat Ether Channelnya. Di sini pada switch yang kedua kita bisa berikan perintahnya yaitu channel strip group. Tekan tanda tanya. Nah, di sini kita bisa menggunakan angka 1 sampai 6 ya teman-teman. Nah, di sini kita akan menggunakan angka 1. Bisa ketikkan mode tanda tanya. Nah, di sini kita akan fokus dulu di LACP ya teman-teman. Nah, di LACP itu ada 2 mode, yang aktif dan mode pasif ya teman-teman. Nah, jadi mode aktif itu dia mengajak, sedangkan mode pasif itu dia menunggu. Yang aktif dia mengajak switch lain agar satu grup, sedangkan yang pasif itu dia menunggu ada yang ngajak membuat grup. Nah, jadi kita akan menggunakan mode yang pasif saja. Di sini kita ketikkan pasif. Nah, seperti ini. Lalu kita bisa masuk ke switch yang pertama. Nah, di sini kita akan menggunakan di sini kita akan membuat dia menjadi mode aktif. Nah, di sini kita bisa ketikkan channel group angka 1. Angkanya itu harus sama ya teman-teman. Nah, kalau sudah, kita bisa klik first time. Nah, di sini kita hapus dulu labelnya untuk melihat lebih jelas. Nah, di sini dia itu terbentuk part channel 1. Semua link aktif STP tidak blokir dan bandwidthnya menjadi 400 MB. Nah, kita sudah berhasil membuat Ether Channel LACP. Selanjutnya kita akan buat yang PAGP ya teman-teman. Nah, di sini kita akan menambahkan satu buah switch yang multi layer. Nah, di sini saya ganti namanya multi layer switch 1. Nah, lalu di sini kita bisa hubungkan dengan switch 2.
Nah, sebanyak 3 kali ya teman-teman. Di sini kita akan menggunakan 3 port. Oke, jadi seperti ini. Selanjutnya kita akan terang di switch 2. Nah, di sini kita bisa masuk ke switch 2. Nah, di sini kita keluar terlebih dahulu. Di sini kita masuk ke interface rank data. Di sini 0/5 sampai 7. Nah, lalu kita bisa ketikkan switch port mode terang. Nah, lalu di step yang 2 kita akan terang di multi layer switch. Nah, karena dia multi layer switch, kita akan melakukan encapsulation terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa masuk ke enable lalu config. Interface rank data 0/1 sampai 3. Lalu kita ketikkan switch port rank encapsulation .1q seperti ini. Lalu kita ketikkan switch port mode terang seperti ini. Nah, lalu kita akan buat channel group PHP-nya. Nah, di sini pada switch 2 kita bisa ketikkan channel tripro. Kita akan menggunakan angka 2 karena tadi ada 1 mode standarnya. Nah, di PHP itu ada 2 ya teman-teman, yaitu ada auto lalu disable. Nah, auto itu menunggu, sedangkan yang mau di disable itu mengacak. Nah, di sini kita akan menggunakan mode disable. Nah, seperti ini. Lalu kita bisa buka multi layer switch. Nah, di sini kita ketikkan channel group 2 mode disable seperti ini. Nah, selanjutnya kita bisa klik custom. Nah, di sini dia sudah menyala semua ya teman-teman, sudah menjadi satu grup, itu grup 2. Selanjutnya kita bisa cek di multi layer switch. Nah, di sini kita exit, lalu kita ketikkan to show ether channel. Kita bisa menjadi zoom. Nah, di sini kalian bisa lihat di sini ada angka 2 atau O2 ya teman-teman. Nah, di sini itu tandanya muncul su itu artinya S artinya layer 2, sedangkan U itu artinya infus atau aktif. Jadi dia ini sudah aktif ya teman-teman. Nah, kita sudah berhasil konfigurasi ether channel PHP. Selanjutnya kita akan coba ether channel layer 3. Nah, di sini kita bisa tambahkan satu buah switch lagi yang multi layer. Nah, lalu kita bisa hubungkan dengan multi layer switch yang pertama. Ini kita hubungkan dengan 3 kabel atau 3 port. Lalu kita bisa nyalakan labelnya option preference. Nah, jadi LACP dan PHP itu untuk layer 2, sedangkan layer 3 itu ada yang namanya on ya teman-teman. Nah, jadi di ether channel layer 3 kita itu tidak pakai Android, tidak juga pakai switch port, langsung pakai IP address. Nah, misal di sini multi layer switch 1 dia itu IP-nya 10.1. Contoh yang switch 2 yaitu 10.10.2 seperti ini. Lalu kita bisa buka multi layer switch 1. Di sini kita bisa masuk ke interface rank FA 0/4 sampai 6 ya teman-teman. Lalu kita bisa ketikkan no switch port. Ini lakukan juga di multi layer switch yang kedua. Di sini kita bisa ke enable lalu config. Lalu kita bisa masuk ke interface rank data 0/1 sampai 3. Lalu no switch port. Nah, selanjutnya kita akan buat ether channel mode on. Nah, di sini kita bisa buka multi layer switch yang pertama. Masih di interface FA 0/4 sampai 6. Di sini kita bisa ketikkan channel strip group. Kita akan menggunakan angka 3 mode tanda tanya. Nah, di sini itu ada mode on ya teman-teman. Nah, di sini kita akan menggunakan mode itu. Lalu kita lakukan hal yang sama di switch yang kedua.
masih di interface tadi. Di sini kita ketikkan channel read group get mode seperti ini. Lalu kita akan masukkan IP address di multilayer switch yang pertama. Di sini kita bisa masuk ke Ethernet channel 3 dengan interface O3. Lalu kita bisa masukkan IP-nya. Lalu subnet masknya. Kita lakukan juga di multilayer yang kedua. Nah, kalau sudah, kita bisa cek dengan do show ether subnet, teman-teman. Nah, di sini sudah ada RU3 atau PO3 dengan infonya itu RU ya, teman-teman. R itu artinya layer 3, dengan U artinya infusi, yang berarti Ether channel layer 3 itu sudah aktif. Nah, jadi kita sudah belajar mengenai konsep Ether channel. LSCP untuk standar open, PAGP untuk sesama Cisco, dan mode on untuk Ether channel layer 3. Jadi sekian pembahasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.